semua bisa taat terhadap aturan yang ada di Republik. Sehingga ini semua akan berkolerasi, semua akan saling mendukung, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh TNI dan Polri ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa informasi penting terkait dengan barang-barang bukti yang ada di depan kita, termasuk di belakang kita ini ada beberapa tersangka yang perlu saya expose. Yang pertama, perlu saya menyampaikan kepada hadirin sekalian tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, peredaran dan penjualan minuman keras tanpa izin di kuartal 1 ataupun triwulan 1 tahun 2021. Yang pertama, kita Polres Tual masih berusaha keras dengan stakeholder lainnya untuk kita mengungkap peredaran gelap narkotika, Pak Bupati. Karena hasil dari pemantauan dari radar BNN provinsi maupun BNN nasional, Kota Tual ini rawan, Pak. Rawan narkotika. Dia lewat jalur laut. Kita punya laut cukup besar, ya. 80% kita nih daerahnya laut, 80%. Sehingga kalau mau coba-coba, ya kita ke laut sampai di Jawa Timur sana. Panjang sekali. Jadi laut sangat terbuka, sehingga ini mempermudah infiltrasi terhadap proses penyalahgunaan narkoba, ya, penyelundupan dari luar dan bahkan mungkin dari luar negeri. Kami dapat laporkan kepada rekan-rekan, ulangi kepada hadirin sekalian bahwa yang pertama, tahun 2021 di bulan Januari kemarin, ya, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, tempat kejadian yang di depan FDC, ya, Gereja Masa Depan Cerah. Ini kami melaksanakan upaya pengungkapan tindak pidana narkotika dengan tersangka berinisial SY alias Anda, umur 44 tahun, tidak ada pekerjaan khususnya. Untuk tindak pidana yang dilanggar adalah tanpa hak yang melanggar hukum menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1. Kemudian pasal yang dilanggar adalah pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan minimum hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak adalah 8 miliar. Ini ancamannya cukup besar. Walaupun kita lihat biasa-biasa cek-cek orang pakai itu, tapi memang ancamannya cukup besar. Karena untuk memberikan efek jerah. Barang bukti berupa satu saset plastik bening berisi kristal bening 0,16 gram. Kemudian yang bersangkutan untuk hasil pengecekan dia positif metafetamin. Kemudian terhadap saudara tersangka inisial SY, barang bukti telah dilakukan penyerahan tahap kedua, Pak. Jadi kami sudah serahkan ke kejaksaan karena tanggung jawab kami sudah selesai. Tinggal kejaksaan yang untuk mengawal bagaimana proses penuntutan di pengadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laporan polisi nomor 52 tanggal 9 Maret 2021. Kejadian Selasa 9 Maret 2021, tempat kejadian di Ohijang. Tersangka berinisial PAJF, ya, umur 36 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat di Ohijang. Tindak pidana sama seperti yang tadi, secara melawan hak, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1. Ancaman hukumannya sama seperti yang tadi. Barang bukti berupa kristal bening seberat 0,47 gram. Ya, berdasarkan hasil laboratorium forensik. Jadi polisi kami tangkap, kami butuh alat bukti khusus, ya, pembuktian khusus, sehingga kami harus uji material dari dari barang bukti tersebut kita uji di Makassar di laboratorium forensik, ya, dan dia yang bersangkutan ini positif, ya, metafetamin. Kemudian terhadap tersangka berinisial PAJ kita laksanakan penahanan. Dan untuk berkasnya sudah kita tahap 1 ke Kejaksaan Negeri. Kami tinggal menunggu hasil verifikasi ataupun penilaian daripada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian yang berikut yang cukup menarik, Bapak Bupati dan hadirin sekalian, kita lihat di depan kita ini banyak sekali jerigen, ya, di berbagai ukuran, kemudian ada plastik, kemudian juga ada botol-botol yang isi di dalamnya berisi minuman keras lokal,
P0 ya, jenis Shopee. Laporan polisi yang pertama nomor 02 tanggal 3 Februari 2021 ya, kejadian tanggal 3 Februari Desa Oitel. Tersangka inisial YL, ulangi YO, umur 36 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Tindak pidana tanpa izin dan atau larangan mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan minuman keras dan atau bahan baku minuman keras. Jadi bukan saja minuman keras, bahan baku yang diolah untuk menjadi minuman keras itu juga dilanggar. Ya, pasal yang dipersangkakan pasal 25, pasal 3 A, B dan C, pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Tual nomor 6 tahun 2019 tentang minuman keras. Kemudian barang bukti berupa 16 kantong plastik bening berisi minuman keras jenis Shopee. Yang berikut, ulangi, atas kuasa dari penuntut umum, ya, penyidik telah melimpahkan berkas perkara kepada tersangka atas nama tersangka tersebut kepada Pengadilan Negeri Tual. Jadi proses di piring ini tidak kita tak hanya atas kuasa dari penuntut umum, kita langsung serahkan kepada pengadilan. Jadi tidak melalui jaksa lagi, karena ini tindak pidana ringan. Nah, terhadap yang bersangkutan telah dipidana dengan denda 1 juta dan subsidiar diganti dengan pidana selama 1 bulan. Ini mungkin sudah dilaksanakan, sudah eksekusi. Kemudian yang kedua, laporan polisi nomor 04 3 Rumawi Satres Narkoba tanggal 31 Maret 2021. Sama jenis pelanggaran yang dilakukan. Jenisnya adalah Shopee, pasal yang dilanggar ya. Yang ini kita menggunakan perda dari Kabupaten Maluku Tenggara, Pak Bupati. Yang tadi perda Kota Tual, sekarang karena ditangkap jadi Kabupaten Maluku Tenggara, kita gunakan perda. Jadi kami laporkan kepada Bapak Bupati juga bahwa perda minuman keras di Maluku hanya ada 3 yang sudah punya, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Seram bagian timur. Jadi kita tepuk tangan buat kita punya Bupati, kawan kota, karena kita yang mula-mula membuat peraturan daerah tentang minuman keras. Nah, kepada yang bersangkutan sudah juga melaksanakan penegakan hukum, dan yang bersangkutan atas nama inisial MM ya telah dipidana dengan denda 1 juta, subsidiar diganti dengan pidana 1 bulan. Jadi yang bersangkutan sudah menjalani pidana dan sudah dieksekusi. Kami laporkan kepada Bapak selanjutnya dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati dan hadirin sekalian bahwa di depan kita ini, baik yang disita melalui tersangka maupun yang didapati, artinya pada saat kita melaksanakan upaya penegakan sudah tidak ada, barangnya tidak bertuan ya. Ini jumlahnya semua selama kuartal 1 ataupun triwulan 1 2021 jumlahnya adalah 4.990 liter. Saya ulangi, 4.000 di depan kita ini 4.990 liter. Atau kalau kita konversi dalam ton, kurang lebih lah 5 ton, kurang lebih 5 ton. Kalau kemarin waktu mau Natal itu operasi lilin, kita misalkan sini 11 ton, itu 1 tahun punya. Kalau ini hanya 3 bulan saja, 5 ton. Tapi dampaknya luar biasa. Mungkin kalau kita lihat orang mabuk di jalan sudah jarang kali ya, kita bisa lihat di jalan-jalan. Dulu agak banyak. Karena memang mungkin bahan yang dipakai sudah tidak ada, Pak. Kita operasi terus. Nah, kami minta dukungan dan support dari pemuka-pemuka agama sangat mendukung ini, luar biasa kerjasama kita semua. Selanjutnya kami ingin menyampaikan tentang yang berikut adalah kasus kriminalitas. Kasus kriminalitas Pak Bupati, jadi ada beberapa kasus yang menjadi atensi publik yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah laporan polisi nomor 88 Satreskrim tanggal 21 April 2021. Ya. Ini atas nama tersangka inisial PMB. Tersangka PMB alias Bupe. Yang bersangkutan ini melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang senjata tajam dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Jadi teman-teman pers perlu saya sampaikan
orang membawa senjata tajam tanpa ada izin, ya, dengan keperluan khusus, itu ada ancaman hukumannya. Apalagi ketika kita temukan yang bersangkutan membawa senjata tajam dalam kondisi dipengaruhi alkohol, berarti mens reanya atau niatan untuk melakukan suatu indikasi tindak pidana itu sudah terjadi, sehingga kepadanya ini sangat hati-hati sekali kita akan melaksanakan penindakan. Sehingga sekaligus saya memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tenggara dan Kota Tua, hati-hati dalam menggunakan senjata tajam membawa, apalagi dalam keadaan mabuk. Ini mens reanya terpenuhi. Jadi bisa sampai dengan 10 tahun padahal cuma bawa pisau ataupun parang. Ya. Dan kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa kejadian membawa senjata tajam tanpa izin ini dilakukan ketika ada pelantikan kepala HOI, Pak, di kantor Bupati. Ada kelompok massa tertentu yang menolak, ya, sehingga melakukan keributan di sana. Saya atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, saya punya komitmen, Pak Bupati, saya di sini untuk warga. Ya, kita semua di sini TNI Polri, kita menghadirkan negara di dalam daerah ini. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak tersentuh ataupun untouchable, tidak bisa disentuh ketika dia melakukan pelanggaran hukum. Jadi kami pastikan kami akan menjadi garda terdepan. Saya Pak Dandim sudah berkomitmen, kita garda terdepan. Kita akan menegakkan betul-betul marwah daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kami melaksanakan upaya penangkapan, kami proses hukum kepada yang bersangkutan. Sekaligus ini menjadi suatu contoh kepada yang lain. Jangan sampai kita menentang aturan-aturan pemerintah yang secara sah itu diputuskan oleh pemerintah. Sehingga yang bersangkutan kita proses. Sekarang ini masih status penahanan, Pak, dan kami tidak akan memberikan penangguhan penahanan terhadap semua kejahatan keras. Saya garis bawahi, saya tidak akan pernah memberikan penangguhan penahanan terhadap seluruh kejahatan keras yang menggunakan senjata tajam, penganiayaan berat dan lain sebagainya. Itu tidak akan kami berikan. Kemudian sekarang sudah proses tahap 1, nanti Pak Kejaksaan tolong kami mohon untuk segera apabila sudah selesai, mungkin lembar P21 bisa kami terima sehingga bisa kita limpahkan untuk penanganan lebih lanjut di persidangan. Kemudian yang kedua, tindak pidana perjudian atas nama tersangka inisial ML dan LLS. Ya, perjudian judi togel yang dilakukan di sini cukup marak, judi togel, Pak. Tapi kami hampir setiap bulan itu pasti ada saja 2-3 yang kami tangkap. Tapi tidak juga jerah. Ya, tapi kami tetap berusaha karena ini adalah penyakit masyarakat sudah dari zaman kenabian. Ini orang menjudi, orang pelacuran dan lain sebagainya, itu penyakit masyarakat pasti ada sampai sekarang. Tapi kita juga tidak bisa mendiamkan. Kita tetap melaksanakan upaya penegakan hukum. Yang bersangkutan ini diproses sebagaimana pasal 303 KUH Pidana, bis 3031, ulangi tadi ayat 1E, 2E, 3E, dan bisnya 303 ayat 1 huruf ulangi ke-1 ke-2 KUH Pidana. Dan barang bukti ini barang buktinya, Pak, sudah terlabel dengan uang di dalamnya. Pecahan 100.000 5 lembar, ini jumlahnya 1.441. Pecahan 50.000 12 lembar. Kemudian pecahan 20.000 7 lembar, pecahan 5.000 17 lembar, 2.000 2 lembar, 1.000 2 lembar. Ya, dengan komponen ataupun tas kelengkapan pendukungnya di dalamnya, ada handphone juga, merek Oppo, merek Nokia. Ya, kemudian motifnya ini, ya, kenapa dilakukan? Ya, motifnya untuk mendapatkan keuntungan. Modus operandinya yaitu menjual kupon putih dengan pertalian ataupun hubungan dengan orang-orang tertentu secara terorganisir untuk melakukan tindak pidana perjudian, yaitu melalui penjualan kupon putih. Kemudian perkara sudah kami proses, sementara proses yang bersangkutan juga kami tahan. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana persetubuhan terhadap dan percabulan terhadap anak di bawah umur. Pak Bupati, kami laporkan kepada Pak Bupati dan semua hadirin sekalian bahwa beton di sini tindak pidana persetubuhan, percabulan, dan kekerasan seksual terhadap anak ini cukup tinggi, Pak.
Sehingga kami juga beberapa kali dari Komnas Perempuan dan Anak dari Jakarta telepon saya Kapolres untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara di sini. Cukup tinggi. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan saja kepolisian, kita bersama-sama TNI, pemerintah daerah, stakeholder pendukung lainnya, terutama tokoh-tokoh agama. Kami mohon kerjasamanya untuk bagaimana kita bisa memberikan edukasi. Edukasinya secara komprehensif. Kenapa demikian? Pak Pendeta, Pak Imam, ya Pak Ustadz sampaikan di masjid, di gereja. Tapi setelah itu tengah malam orang tua kasih tinggal anaknya berjalan tengah-tengah malam. Tidak tanpa pengawasan. Sama saja tidak ada proses pencegahannya. Nah, ini perlu juga kita betul-betul berikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, terhadap yang bersangkutan ini LP nomor 8 tanggal 6 Januari 2021 Satreskrim atas nama korban inisial MM alias Mirna, kemudian untuk tersangkanya atau pelakunya ini berinisial GS, ya, ada di belakang kita sini semua yang tadi saya sebutkan, kecuali kasus peredaran minuman keras. Atas nama Gary, atas nama Randy, alias Gary alias Randy. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 78D Undang-Undang RI nomor 35 2014 tentang perubahan. Jadi undang-undang kita dirubah atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan atau pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 perlindungan anak tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jadi ada beberapa perubahan dan peraturan pengganti. Barang buktinya silakan diangkat. 1 helai rok warna putih dengan merek Cesa, 1 helai kemeja pendek dengan motif batik berwarna kuning, hijau, biru, putih dan merek Cesa Collection, 1 helai sweater warna hitam dengan motif bergaris kuning bertuliskan stasi polisi lain. Motif, ya, tersangka berpura-pura mengajari ulangi, ini bukan motif, ini modus operandinya. Dia cara melakukan, dia berpura-pura menjadi korban, kemudian dia mengemudi mobil, dan diajak korban lalu disetubui. Motifnya ya ini nafsu sesat. Nah, motifnya nafsu sesat. Ya, kemudian perkara ini dalam pengiriman berkas tahap 1 ya, dari kejaksaan kami minta juga perkembangannya segera. Kemudian kasus yang terakhir yaitu tanpa hak lagi membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan senjata tajam. Ini senjata tajam ini sudah beberapa kali kami tangkap. Dulu senjata tajam ditangkap damai-damai, Pak. Sekarang tidak ada. Senjata ditangkap pastikan bisa makan ayam 1 minggu 2 kali di lembaga pemasyarakatan. Laporan polisi nomor 28 Polres Malra tanggal 14 Februari 2001. Ya, ada korbannya ini karena menggunakan senjata tajam. Inisial TKU, kemudian pelaku inisialnya YSB alias lecet. Pasal disangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 ya, darurat 51 tentang senjata tajam dan ancaman hukuman bisa sampai 10 tahun ya, seperti kami sampaikan tadi. Barang bukti 1 bilah parang berbentuk samurai. Ini parangnya parang berbentuk samurai ya. Panjang 89 cm, runcing dan pada satu sisi dengan pegangan terbuat dari kayu. Kalau ini tadi yang pertama tadi. Jadi motifnya ya emosi sesat menakut-nakuti korban. Ya, modus operandinya dengan membawa barang bukti ini mengancam pada saat di TKP. Perkaranya sudah P21, sudah lengkap dari kejaksaan. Kami sudah tinggal penyerahan, masih ditentukan. Jadi sudah statusnya kejaksaan dan kejaksaan ini lagi kembali untuk lanjutan dari kejaksaan. Saya kira ini untuk kasus. Kemudian yang terakhir, di sini perlu kami laporkan kepada Bapak Bupati dan hadirin sekalian bahwa Polres Tual selama saya menjadi Kapolres, Pak, kami laksanakan penegakan
melaksanakan disiplin pelanggaran lalu lintas. Banyak sekali, ribuan kasus, ribuan pelanggaran lalu lintas. Tetapi barang bukti yang sampai saat ini belum bisa dikeluarkan karena tidak jelas kepemilikannya. Ya, tidak jelas kepemilikannya. Ini motor-motor di sini, ada yang di dalam rangkeng di situ, ada yang di Satlantas sebelah. Ini semuanya tidak bisa dikeluarkan. Ada lagi di reskrim kita sita dari kapal itu 41 unit, sampai sekarang masih proses penyidikan kerjasama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Untuk BB pelanggaran lalu lintas sendiri yang seperti motor ini yang di depan kita itu berjumlah 345 unit tidak bertuan. Tidak bertuan. Orang sudah ditilang tapi tidak mau datang ambil barang bukti. Ada juga yang sudah datang ketika mana surat-suratnya tidak ada. Tidak jelas. Barang bukti baru ini yang depan kita yang di polis lain berjumlah 87. Hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan 1 bulan terakhir, Pak. Jadi selama bulan April kita laksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ini hasilnya 87 unit. Semuanya ini belum jelas. Mungkin ada jelas-jelas sedikit, Pak Bupati ada 2 plat merah, Pak. Itu akan jelas, Pak. Plat merah, Pak, punya Pemda, Pak. Pemda Kabupaten. Nih, kemarin waktu kita amankan, ini motor sudah sama dengan tengkorak, Pak, telanjang. Dicek, punya cek, pasang, punya pasang, cek nomor rangka, nomor mesin di Samsat, terbukti ini motor tidak bisa tipu. Ini cek di komputer di Samsat, punya Pemda Kabupaten Lombok Utara. Kemudian BB dalam penampungan kita ada 215 unit di sana. Kemudian barang bukti lama dari operasi Lilin kemarin ada 43 unit. BB yang terdaftar plat DE ya, plat DE, Demak ED itu ada 18 unit yang belum bayar pajak. Ya, kalau Koton tidak bayar pajak berarti kasihan pendapatan asli daerah Provinsi Maluku nanti bagi hasil ke kabupaten memang juga tidak bagus. Jadi ini mohon kerjasama dari semua pihak. Selanjutnya mohon izin Bapak Bupati sebelum kita sama-sama melaksanakan pemusnahan barang bukti yang diawali dengan penandatangan berita acara pemusnahan secara bersama-sama. Pada kesempatan ini Pak Bupati ada satu kendaraan bermotor hasil curanmor yang dari tim Satuan Reserse kita kerja keras. Kebetulan beliau ini tokoh agama Pak, agama baik. Beliau tadi bawa 2 buat kita upaya keras. Saya bilang sama Kasat Reserse kalau tidak bisa saya bubarkan ini pusat. Ternyata kita bisa tangkap 1 Pak. Kita sudah ada satu orang kendaraannya. Ternyata curanmor di wilayah hukum Polres Tual, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Tual ini cukup tinggi, Pak. Dan kita juga dari kendaraan-kendaraan sejumlah 300-an tadi, rata-rata itu kendaraan dari luar, Pak. Dia masuk dari pintu masuk laut, ya, entah dari kapal pelni, kapal barang, ya, kapal-kapal kecil, dia bawa kendaraan. Ada dalam bentuk utuh, tapi ada dalam bentuk juga dalam bentuk lepas-lepasan. Jadi sampai sini baru dia rakit, ya. CKD khusus, ya, CKD, dia service lockdown khusus di sini. Nah, perlu kami informasikan dan kami sampaikan himbauan ini kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara, Kota Tual, hati-hati dalam memberi kendaraan. Ya, dia tertipu Pak, modus operandinya hasil curanmor dan juga hasil daripada overfinance, curanmor dan overfinance, sehingga kendaraan-kendaraan ini tidak ada BPKB-nya. BPKB-nya tidak ada, surat kontrak dengan finance juga tidak ada, sehingga tidak akan bisa ngambil. Padahal kendaraannya masih baru-baru, Pak. Ini modus operandi di Jawa, dan kemudian kita punya warga sini yang saya tahu menau jadi korban. Pastikan bahwa membeli kendaraan bermotor harus ada BPKB-nya, bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Kalau tidak ada BPKB-nya, ada surat kontrak finance. Ya, kita lewat finance, kita beli, kontraknya BPKB-nya dianggunkan. Kalau tidak ada BPKB sama sekali, ini pasti adalah kendaraan tindak pidana. Saya ulangi, kalau tidak ada bukti BPKB sama sekali, baik yang langsung beli langsung secara cash, maupun juga dengan yang ditunjukkan oleh finance untuk kemudian dianggunkan, berarti itu adalah kendaraan tindak pidana. Ya, jadi kendaraan hasil tindak pidana. Nah, kami mohon berkenan Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara,
pada momentum ini berkenan Pak, Bapak bisa menyerahkan secara simbolis hasil pengungkapan tindak pidana curanmor kepada pemilik yang sabar. Kami mohon berkenan Pak, bisa mendapatkan. Intinya ada? Cabut pun dicabut ini nggak? Cabut. Dicabut. Wih. Jadi rekan-rekan media cetak elektronik bahwa ini salah satu bukti kerja keras dari kepolisian Polres Maluku Tenggara, Ketua Maluku Tenggara yang berhasil. Ketua Lembaga Musliman sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua berusaha ini kredit bekerja keras dengan keringatnya sendiri untuk memudahkan pekerjaannya dalam rangka melayani masyarakat. Tapi karena ada hati-hati yang busuk, hati-hati yang sudah baik, akhirnya alhamdulillah dengan kerja keras, terima kasih Pak Kapolres, dan ini salah satu tokoh orang tua kita dengan kerja keras yang kami Saya sampaikan terima kasih banyak Pak Polres. Saya menyampaikan terima kasih kepada Polres hasil kejadiannya yang telah berhasil mengungkap kejahatan curanmor yang memang ini saya terlihat beberapa waktu lalu pada Telukulu baru tergunakan sebulan kemudian dicuri. Memang ada 2 motor yang dicuri, yang satunya plat merah dan sama Plat merah Pak. namun demikian yang satu sudah ada juga kita dapatkan peran terima kasih atas berhasil dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak